Baik, mungkin akan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil review artikel kami dan judul DNA Barcode Characteristic of Dendrobium Truminatum based on ITS2. Mungkin sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya, Intan Handaran Imani dengan NIM akhir 1066. Bukan? Saya Dina Sofia Ardianti dengan NIM 1060. Saya Ismail Musa Gita dengan angka 1061. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Hadi Mustafa dan NIM akhir 1062. Perkenalkan, nama saya Pandita Bina Rosa dan NIM akhir 1065. Baik, mungkin sebelum kita menuju ke review artikelnya, dari abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Dendrobium Promenatum menggunakan DNA barcoding berbasis ITS2, karena identifikasi morfologi ini sering sulit dilakukan akibat kemiripannya dengan spesies Dendrobium yang lain. Kemudian DNA diisolasi menggunakan metode CTEP dan diamplifikasi dengan menggunakan PCR. Hasilnya menunjukkan bahwa penanda ITS2 mampu membedakan spesies ini dari spesies Dendrobium yang lain, serta menunjukkan hubungan kekerabatan yang dekat dengan Dendrobium formosum. Oleh karena itu, ITS2 dinilai efektif sebagai marker molekuler untuk identifikasi spesies anggrek. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya itu latar belakang. Indonesia memiliki keanekaragaman anggrek yang sangat tinggi dan genus Dendrobium merupakan salah satu genus yang paling banyak ditemukan serta dimanfaatkan sebagai tanaman hias maupun tanaman obat. Namun, identifikasi spesies anggrek berdasarkan karakter morfologi sering mengalami kesulitan karena beberapa spesies memiliki bentuk yang sangat mirip. Salah satu contohnya adalah Dendrobium Truminatum yang memiliki kemiripan morfologi dan beberapa spesies lain dalam genus Dendrobium. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam proses identifikasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan metode identifikasi yang lebih akurat dan objektif, yaitu melalui teknik DNA barcoding. Salah satu penanda molekuler yang banyak digunakan adalah ITS2 atau Internal Transcripted Spacer 2 karena memiliki variasi sequence yang cukup tinggi sehingga mampu membedakan spesies yang memiliki kemiripan morfologi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji karakteristik ITS2 sebagai DNA barcode pada Dendrobium truminatum. Baik, selanjutnya itu tujuan penelitian ada tiga, yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik sequence ITS2 pada Dendrobium truminatum. Yang kedua, mengevaluasi ITS2 sebagai DNA barcode untuk identifikasi spesies Dendrobium truminatum. Yang ketiga, menganalisis hubungan kekerabatan Dendrobium truminatum dengan spesies Dendrobium lainnya berdasarkan sequence ITS2. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait metode. Penelitian ini menggunakan metode DNA barcoding dengan marker molekuler ITS2 untuk mengidentifikasi spesies Dendrobium Truminatum, di mana tahap pertama adalah pengambilan sampel dan konfirmasi morfologi, di mana sampel yang diperoleh sampel anggrek diperoleh dari Wawan Grow Nursery di Malang dan dipelihara di Greenhouse Laboratorium Biobotani. Selanjutnya, identifikasi morfologi dilakukan dengan membandingkan karakter tanaman terhadap berbagai literatur dan data taksonomi anggrek untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan benar merupakan Dendrobium Truminatum. Selanjutnya, tahap kedua adalah isolasi DNA gen menggunakan metode CTAB atau Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide sebanyak 0,5 gram daun anggrek digerus dalam buffer CTAB hingga jaringan hancur. Kemudian campuran diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam untuk melisiskan sel dan melepaskan DNA. Setelah itu ditambahkan kloroform untuk memisahkan DNA dari protein dan senyawa pengotor lainnya. Lalu dilakukan sentrifugasi. Supernatant yang mengandung DNA dipindahkan ke tabung baru dan ditambahkan RNase untuk menghilangkan RNA. DNA kemudian dipresifikasi menggunakan isopropanol dingin dicuci dengan etanol 70%, kemudian dikeringkan dan akhirnya dilarutkan dalam buffer TE sehingga diperoleh DNA genom yang siap dianalisis. Next.
Selanjutnya, tahap ketiga adalah amplifikasi DNA menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction, di mana fragmen ITS-2 diamplifikasikan menggunakan primer BR2F sebagai primer forward dan ITS S26SE sebagai primer reverse. Reaksi PCR dilakukan melalui tahapan denaturasi, annealing, dan ekstensi selama 35 siklus untuk memperbanyak fragmen target ITS-2. Hasil amplifikasi kemudian diuji menggunakan elektroforesis pada gel agarosa 1,25% dan divisualisasikan dengan UV transilluminator untuk memastikan bahwa fragmen DNA berhasil diperbanyak dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya, adalah sensor dan analisis bioinformatika, di mana produksi seorang bisa diamplifikasikan dikirim ke biomir Korea Selatan untuk dilakukan pembacaan urutan nukleotida. Data sekuen yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan BLAST untuk membandingkan kemiripan sequence dengan data pada gene untuk melakukan alignment atau penjagaan sequence atau Mega 11 untuk menyusun pohon filogenetik dan menganalisis hubungan kekerabatan evolusioner antara Dendrobium rumenatum dengan spesies Dendrobium lainnya. Tahap ini dapat diketahui kesamaan genetik dan efektivitas TS2 sebagai DNA barcode pada anggrek tersebut. Selanjutnya merupakan morfologi dari Dendrobium chrominatum. Berdasarkan gambar tersebut, Dendrobium chrominatum ini memiliki batang berbentuk bulat dengan pseudobulb atau umbi semu berwarna kecoklatan pada bagian pangkal batang. Kemudian daunnya itu berbentuk lonjong lancet dan ujungnya sedikit melengkung. Berwarna hijau kuningan, memiliki lebar sekitar 2 cm dan panjang sekitar 5,5 cm. Serta permukaan yang halus dan tepi daun rata. Pada bagian bunga, Dendrobium chrominatum ini memiliki bunga berwarna putih dengan warna kuning pada bagian tengah labellum atau bibir bunga. Panjang sepal dan petalnya ini sekitar 3 cm. Karakteristik morfologi yang diperoleh pada penelitian ini sesuai dengan berbagai penelitian sebelumnya, sehingga menguatkan identifikasi spesies sebagai Dendrobium chrominatum. Next. Selanjutnya yaitu visualisasi atau hasil amplifikasi marker ITS2 pada Dendrobium chrominatum menggunakan metode PCR. Hasil visualisasi pada gel agarosa memperlihatkan adanya pita DNA tunggal yang jelas dan terang pada ukuran sekitar 480 pasangan basa atau base pair yang terletak sedikit di bawah marker 500 base pair. Munculnya pita tunggal tersebut menunjukkan bahwa proses amplifikasi berlangsung dengan baik dan menghasilkan fragmen target yang spesifik tanpa adanya kontaminasi atau amplifikasi non-spesifik. Hasil ini menunjukkan bahwa wilayah ITS2 berhasil diamplifikasikan dan dapat digunakan sebagai barcode DNA untuk identifikasi molekuler serta analisis hubungan kerabatan genetik Dendrobium chrominatum. Panjang fragmen yang diperoleh juga sesuai dengan laporan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ITS2 pada tumbuhan umumnya memiliki ukuran antara 100 hingga 480 base pair. Next. Baik, selanjutnya adalah tabel H12 pada tabel 1 menunjukkan bahwa sekuen ITS2 dari sampel menunjukkan tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan Dendrobium chrominatum asal Sri Lanka yang memiliki nilai sebesar 99,79%. Tingginya angka tersebut menandakan bahwa hampir seluruh basa nukleotida pada sampel sama dengan sekuen referensi yang terdapat pada GenBank. Selain itu juga, seluruh hasil BLAST yang memiliki nilai e-value sebesar 0,0 yang menandakan bahwa kecocokan sekuen yang diperoleh sangat signifikan dan tidak terjadi secara kebetulan. Hasil ini membuktikan bahwa penanda molekuler ITS2 memiliki tingkat spesifisitas yang tinggi sehingga efektif digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan Dendrobium chrominatum dari spesies yang lainnya. Next.
Selanjutnya adalah figur 3, yaitu alignment sequence, di mana ditampilkan hasil alignment antara segmen ITS 2 sampel dengan segmen dendrobium chromatum yang tersedia di database GenBank, di mana hasil alignment ini menunjukkan adanya beberapa perbedaan data base nukleotida pada posisi yang tertentu, yaitu adanya substitusi nukleotida yang menunjukkan variasi genetik antara individu dalam spesies yang sama. Meskipun terdapat beberapa perbedaan basa, tingkat kesamaan sekuen tetap sangat tinggi sehingga sampel masih dapat diidentifikasi sebagai Dendrobium chromatum. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah ITS2 memiliki karakter yang cukup spesifik dan dapat digunakan sebagai DNA barcode untuk membedakan spesies secara molekuler dengan tingkat dengan akurasi yang tinggi. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu menampilkan gambar hasil alignment atau perbandingan urutan basa nukleotida ITS2 antara sampel Dendrobium chromatum yang diteliti dengan beberapa spesies Dendrobium lain yang ada pada database NCBI. Nah, pada alignment ini terlihat banyaknya posisi basa yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan nukleotida pada posisi tertentu atau ditunjukkan adanya celah atau variasi susunan basa yang berbeda. Nah, perbedaan pada beberapa basa nukleotida ini menjadi bukti bahwa daerah ITS memiliki karakteristik yang spesifik untuk setiap spesies. Meskipun ada beberapa kemiripan yang tinggi antar spesies dalam genus Dendrobium, variasi nukleotida pada ITS itu tetap dapat digunakan untuk membedakan Dendrobium chromatum dengan Dendrobium lainnya. Hasil ini mendukung penggunaan ETS2 sebagai marker DNA barcode yang efektif karena mampu mengidentifikasi Dendrobium chromatum secara akurat dan membedakannya dengan Dendrobium lain sampai tingkat spesies. Bisa dia. Baik, selanjutnya pada gambar ini ditampilkan pohon filogenik yang disusun menggunakan metode network joining berdasarkan sequence DNA ITS2. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar spesies dalam genus Dendrobium. Hasil analisis menunjukkan bahwa sampel yang diuji berkelompok dengan Dendrobium chromatum yang terdapat pada database GenBank. Hal ini menunjukkan bahwa sampel memiliki kesamaan genetik yang sangat tinggi dan spesies tersebut. Hubungan kekerabatan antara sampel dan chromatum didukung oleh nilai bootstrap sebesar 99% yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap pembentukan klaster tersebut. Selain itu, sampel juga memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Dendrobium formosus karena berada dalam subcluster yang sama. Berdasarkan posisi sampel pada pohon filogenik dapat disimpulkan bahwa sampel berhasil diidentifikasi sebagai Dendrobium chromatum. Hasil ini juga menunjukkan bahwa marka ITS2 efektif digunakan sebagai DNA barcode untuk identifikasi dan analisis kekerabatan spesies anggrek genus Dendrobium. Baik, untuk kesimpulan dari artikel ini dapat disimpulkan bahwasannya penanda ITS2 ini sangat efektif digunakan sebagai DNA barcoding untuk mengidentifikasi Dendrobium chromatum dan membedakannya dari spesies Dendrobium lainnya yang memiliki kemiripan secara morfologi. Selain itu, analisis filogenetik menunjukkan bahwa Dendrobium chromatum berkerabat dekat dengan Dendrobium formosum, sehingga ITS2 direkomendasikan sebagai penanda molekuler untuk identifikasi anggrek. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.